Selamat pagi, Tabi pun. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Berliana Afriala Silahi. Bagaimana kabar teman-teman saat ini? Semoga kita semua sehat selalu dan tetap semangat. Dalam kesempatan kali ini kita akan belajar tentang dinamika partikel. Tapi sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Pertama-tama, teman-teman harus tahu dulu nih pengertian dinamika partikel. Apa sih dinamika partikel itu? Dinamika partikel merupakan suatu ilmu fisika yang membahas perihal beberapa gaya yang menjadikan suatu partikel yang awalnya diam tidak bergerak sama sekali menjadi bergerak. Atau suatu partikel geraknya dapat mempercepat dan juga memperlambat. Untuk menghitungnya, teman-teman dapat menggunakan berbagai rumus dari beragam gaya yang ada pada dinamika partikel. Nah, dinamika partikel sendiri memiliki beberapa gaya nih teman-teman. Yang pertama ada gaya berat atau gravitasi dengan rumus W sama dengan M kali G dengan keterangan W sama dengan gaya berat suatu benda, M sama dengan massa benda, G sama dengan percepatan gravitasi. Yang kedua ada gaya normal dengan rumus N sama dengan W sama dengan M kali G dengan keterangan N sama dengan gaya normal, W sama dengan gaya berat benda, M sama dengan massa benda, G sama dengan percepatan gravitasi. Yang ketiga ada gaya gesekan. Gaya gesekan dibagi menjadi dua nih. Yang pertama ada gaya gesek statis dengan rumus Fs sama dengan μs kali N. Dengan keterangan Fs sama dengan besar gaya gesek statis, μs sama dengan koefisien gesek statis, N sama dengan gaya normal. Dan yang kedua, gaya gesek kinetis dengan rumus Fk sama dengan μk kali N. Dengan keterangan Fk sama dengan besar gaya gesek kinetis, μk sama dengan koefisien gesek kinetis, dan N sama dengan gaya normal. Yang keempat ada gaya tegangan tali atau katrol dengan rumus sigma F sama dengan M kali A. Dengan keterangan sigma F sama dengan resultan gaya yang bekerja pada benda, M sama dengan massa benda, A sama dengan percepatan benda. Yang kelima ada gaya sentripetal dengan rumus Fs sama dengan M kali As. Dengan keterangan Fs sama dengan gaya sentripetal, M sama dengan massa benda, As sama dengan percepatan sentripetal. Nah, supaya teman-teman bisa lebih memahami materi yang saya sampaikan, di sini saya akan menjelaskan beberapa soal hitung-hitungan dan beberapa soal materi. Soal pertama, sebuah balok bermassa 25 kg mula-mula diam pada permukaan bidang datar. Jika balok itu setuju dengan gaya F sebesar 100 Newton yang arahnya horizontal, ternyata setelah 5 sekon kelajuan benda menjadi 10 ms. Besarnya koefisien gesekan kinetik antara balok dengan bidang adalah diketahui M sama dengan 25 kg, F sama dengan 100 Newton, V0 sama dengan 0, Vt sama dengan 100 m per s, T sama dengan 5 sekon. Ditanya, mu-nya berapa? Vt sama dengan V0 plus AT, 10 sama dengan 0 plus 5A, 10 sama dengan 5A, A sama dengan 2 m per s kuadrat. Kita masukin rumus F min Fr sama dengan MA. 100 min Fr sama dengan 25 kali 2. 100 min Fr sama dengan 50. Fr sama dengan 50N, Fr sama dengan μk kali N. Fr sama dengan μk M kali G. 50 sama dengan μk kali 25 kali 10. μk sama dengan 50 per 250. μk sama dengan 0,2. Jadi jawabannya adalah A ya teman-teman, 0,20. Pertanyaan nomor 2, karena pengaruh gaya, sebuah benda bergerak dipercepat beraturan. Apabila gaya yang bekerja pada benda tersebut diperbesar 2 kali, maka jika gaya yang bekerja pada benda diperbesar 2 kali, maka percepatan benda tersebut akan 2 kali lebih besar dan gerakan benda tersebut tidak akan beraturan. Percepatan benda menjadi 2 kali lebih besar. Jadi pilihan yang benar adalah B, percepatan benda menjadi 2 kali lebih besar. Soal nomor 3, sebuah benda mula-mula berada di bumi. Jika benda tersebut dibawa ke bulan, maka jika benda dibawa ke bulan, pada umumnya berat benda berkurang karena gravitasi bulan lebih kecil dari gravitasi bumi.
Gravitasi bulan sama dengan 1/6 gravitasi bumi, sedangkan masanya tetap. Jadi pilihan yang benar adalah B, berat benda berkurang. Soal keempat, kereta mainan masanya 1 kg bergerak pada bidang datar yang mempunyai koefisien gesekan kinetik 0,4. Jika kelajuan awal kereta 10 ms, jarak yang ditempuh kereta sampai berhenti adalah diketahui massa sama dengan 1 kg, koefisien gerak atau mu sama dengan 0,4, kelajuan awal sama dengan 10 m per s. Ditanya jarak yang ditempuh kereta sampai berhenti. Jawabannya, kereta sedang melaju dan akan berhenti karena mengalami perlambatan akibat adanya gaya yang timbul karena gesekan. Jadi kita masukin rumus min F sama dengan M kali A. Min mu kali N sama dengan 1 kali A. Min 0,4 M kali G sama dengan A. A sama dengan min 0,4 kali 1 kali 10. A sama dengan min 4 M per S kuadrat. Dengan perlambatan min 4 M per S kuadrat, maka jarak yang masih dapat ditempuh sebelum benda tersebut berhenti adalah kita masukin rumus Vt kuadrat min V0 kuadrat plus 2 kali A kali S. 0 sama dengan 10 kuadrat plus 2 kali min 4 kali S. 8 kali S sama dengan 100, S sama dengan 12,5 M. Jadi jawabannya yang C ya teman-teman, 12,5 M. Soal nomor 5, hal yang dialami pesawat yang terbang menjauhi bumi adalah hal yang dialami adalah beratnya berkurang karena semakin jauh dari pengaruh gravitasi bumi, sedangkan massa dimanapun akan tetap sama nilainya. Jadi pilihan yang benar adalah E, massanya tetap. Soal nomor 6, gaya gesek pada benda yang bergerak di atas lantai kasar adalah gaya gesek pada benda yang bergerak di atas lantai kasar adalah selalu berlawanan dengan arah gerak benda. Jadi pilihan yang benar adalah B, berlawanan dengan arah gerak. Soal ketujuh, sebuah benda yang berada di bulan bergerak dengan percepatan A karena mendapat gaya sebesar F. Jika benda tersebut dibawa ke bumi yang masanya 6 kali massa bulan dan benda itu diberi gaya F juga, maka percepatan benda di bumi adalah diketahui F bulan sama dengan F, A bulan sama dengan A, M bulan sama dengan M, F bumi sama dengan F, M bumi sama dengan 6, M bulan sama dengan 6M. Ditanya A bumi. Jawaban, gunakan rumus gaya. Kita masukkan rumus gaya, F sama dengan M kali A. Didapat perbandingan F bulan sama dengan M bulan kali A bulan. F bumi sama dengan M bumi kali A bumi. F sama dengan M kali A. Kita kali silang. Kita masukin aja angkanya menjadi F sama dengan 6M kali A bumi. 6MF kali A bumi sama dengan AMF. Kita coret MF-nya menjadi 6A bumi sama dengan A. A bumi sama dengan 1/6A. Jadi percepatannya 1/6 kali bulan ya teman-teman. Soal nomor 8, sebuah mobil bergerak pada jalan mendaki dengan kelajuan tetap. Dalam hal ini, mesin mobil mengerjakan gaya sebesar berat mesin ditambah gaya gesek. Jadi pilihan yang benar adalah C, berat mobil ditambah gaya gesekan. Soal nomor 9, elevator dengan massa 400 kg bergerak vertikal ke arah atas dari keadaan diam dengan percepatan terap sebesar 2 ms kuadrat. Tegangan tali penarik elevator tersebut adalah diketahui M sama dengan 400 kg, G sama dengan 9,8 M per S kuadrat, A sama dengan 2 M per S kuadrat. Ditanya tegangan tali penarik elevator tersebut adalah, kita masukin rumus T sama dengan M dalam kurung G plus A. T sama dengan 400 kali dalam kurung 9,8 plus 2. T sama dengan 3920 plus 800. T sama dengan 4720. Jadi jawabannya yang E ya teman-teman. Soal nomor 10, sebuah elevator bermassa 1500 kg diturunkan dengan percepatan 1 M per S. Jika percepatan gravitasi bumi sama dengan 9,8 M per S, besar tegangan pada kabel perlahan elevator itu adalah diketahui M sama dengan 1500 kg, A sama dengan 1 M per S kuadrat, G sama dengan 9,8 M per S kuadrat. Ditanya, besar tegangan pada kabel perlahan elevator itu adalah
Kita masukin rumus W min T sama dengan M kali A. T sama dengan M kali G min M kali A. T sama dengan M dalam kurung G min A. Kita masukin angkanya, T sama dengan 1500 dalam kurung 9,8 min 1. T sama dengan 1500 kali 8,8. T sama dengan 13.200 Newton. Soal nomor 11, balok A beratnya 100 Newton diikat dengan tali mendatar di C. Balok B beratnya 500 Newton, koefisien gesekan antara balok A dan balok B adalah 0,2. Sedangkan koefisien gesekan antara balok B dengan lantai adalah 0,5. Besarnya gaya F minimal untuk menggeser balok B adalah diketahui WA sama dengan 100 Newton, mu A sama dengan 0,5, WB sama dengan 500 Newton, mu B sama dengan 0,5. Ditanya F minimal untuk menggeser balok. Gaya minimal yang diperlukan untuk menggeser balok setara dengan besarnya gaya gesek maksimal. Maka sigma Fx sama dengan 0. F min dalam kurung Fg1 plus Fg2 sama dengan 0. F sama dengan Fg1 plus Fg2. Dengan Fg sama dengan gaya gesek. F sama dengan Fg1 plus Fg2. F sama dengan WA kali mu A plus dalam kurung WA kali WB kali mu B. F sama dengan 100 kali 0,2 plus dalam kurung 100 plus 500 kali 0,5. F sama dengan 20 plus 300. Diketahui F-nya sama dengan 320 Newton. Jawabannya D ya teman-teman. Soal nomor 12, seseorang yang masanya 80 kg ditimbang dalam sebuah lift. Jika jarum timbangan ternyata menunjukkan angka 1000 Newton, dapat disimpulkan bahwa hukum 2 Newton, W sama dengan 80 kali 10 sama dengan 800 Newton, N sama dengan 1000 Newton. N lebih besar dari W, maka lift bergerak ke atas dengan percepatan tetap. Jadi jawabannya yang C teman-teman, lift sedang bergerak ke atas dengan percepatan tetap. Soal nomor 13, sebuah partikel bermassa 2 kg bergerak lurus sepanjang sumbu X dengan kecepatan awal 3 ms, searah dengan sumbu X positif. Bila gaya sebesar 6N searah sumbu X negatif, bekerja pada partikel itu selama 3 second, maka pernyataan pertama, besarnya kecepatan akhir 6 ms. Pernyataan kedua, arah kecepatan akhir searah sumbu X negatif. Ketiga, partikel pernah berhenti. Keempat, setelah 3 second percepatan partikel tetap. Dari keempat pernyataan tersebut, pernyataan yang benar adalah kita masukin diketahuinya M sama dengan 2 kg, V0 sama dengan 3 mpers, F sama dengan min 6N. Berlawanan dengan gerak mula-mula. T sama dengan 3 second. Pertama, kita mencari percepatan. Kita masukkan rumus F sama dengan M kali A. Min 6 sama dengan 2 kali A. A sama dengan min 3 M per S. Lalu kita mencari kecepatan akhir. Vt sama dengan V0 plus At. Vt sama dengan 3 plus min 3 kali 3. Vt sama dengan 3 min 9. Vt sama dengan min 6 M per S. Vt-nya sama dengan 6 M per S. Cara kedua, F sama dengan delta P per delta T. F sama dengan M dalam kurung V2 min V1 per delta T. Min 6 sama dengan 2 kali V2 min 3 per 3. Min 18 sama dengan 2 kali V2 min 3. Min 9 sama dengan V2 min 3. V2 sama dengan min 9 plus 3. V2 sama dengan min 6 M per S. V2 sama dengan M per S. Jadi kecepatan akhirnya adalah 6 M per S ke arah sumbu X negatif. Jadi jawaban yang benar yang C teman-teman, 1 dan 2. Pernyataan pertama, besarnya kecepatan akhir 6 M per S dan arah kecepatan akhir searah sumbu X negatif. Soal nomor 14, balok dengan massa 10 kg berada pada bidang mendatar dengan koefisien gesekan statik dan kinetik berturut-turut 0,40 dan 0,3. Bila benda tersebut ditarik dengan gaya yang arahnya horizontal sebesar 30 Newton,
Besarnya gaya gesekan yang bekerja pada benda adalah diketahui M sama dengan 10 kg, mu S sama dengan 0,4, mu K sama dengan 0,3, Fa sama dengan 10 N, Fb sama dengan 40 N. Ditanya F gesekan. F gesekan statis sama dengan mu S kali N sama dengan 0,4 kali M kali G sama dengan 0,4 kali 10 kali 10. F gesekan statis sama dengan 40 Newton. Asumsi pertama soal dengan dua kondisi. Kondisi A, Fa sama dengan 10 Newton karena Fa lebih besar dari kondisi B. Karena Fa sama dengan Fg statis, berarti benda tepat akan bergerak dengan Fg sama dengan Fg statis sama dengan 40 Newton. Asumsi kedua soal, benda ditarik dengan dua gaya, Fa dan Fb. Berarti sigma F sama dengan Fa plus Fb sama dengan 10 plus 40 sama dengan 50 Newton. Dan karena sigma F lebih kecil dari Fg statis, berarti benda sudah bergerak dengan mengalami gaya gesek sebesar Fg sama dengan Fg kinetis sama dengan mu K kali N. Fg sama dengan mu K kali M kali G. Fg sama dengan 0,3 kali 10 kali 10 sama dengan 30 Newton. Jadi jawabannya yang C ya teman-teman. Soal nomor 15, balok dengan massa 20 kg bergerak pada bidang mendatar dengan koefisien gesekan statik dan kinetik berturut-turut 0,5 dan 0,2. Percepatan gravitasi bumi G sama dengan 10 m per s kuadrat. Bila benda tersebut ditarik dengan gaya sebesar 150 Newton dan arahnya membentuk sudut A dalam kurung sin A sama dengan 3/5, maka arah horizontal sebesar 30 Newton. Besarnya gaya gesekan yang bekerja pada benda adalah diketahui mu K sama dengan 0,2, mu S sama dengan 0,5, M sama dengan 20 kg, G sama dengan 10 M per S kuadrat, F sama dengan 150 Newton, sin alfa sama dengan 3/5, cos alfa sama dengan 4/5. Ditanya, gaya gesekan yang bekerja pada benda adalah, kita masukkan rumus gaya berat, W sama dengan M kali G. W sama dengan 20 kali 10 sama dengan 200 Newton. Komponen gaya F, Fx sama dengan F cos alfa. Fx sama dengan 150 kali 4/5 sama dengan 120 Newton. Fy sama dengan F sin alfa. Fy sama dengan 150 kali 3/5 sama dengan 90 Newton. Gaya normal, rumusnya N sama dengan W min Fy. N sama dengan 200 min 90 sama dengan 110 Newton. Gaya gesekan statis maksimum. Fs maksimum sama dengan mu S kali N. Fs maksimum sama dengan 0,5 kali 110 sama dengan 55 Newton. Karena gaya penggerak Fx sama dengan 120 Newton lebih besar daripada gaya gesekan statis maksimum, maka benda bergerak. Gaya gesekan yang bekerja pada benda adalah gaya gesekan kinetik. Fk sama dengan mu K kali N. Fk sama dengan 0,2 kali 110 sama dengan 22 Newton. Jawabannya yang A ya teman-teman. Soal nomor 16, balok dengan massa 4 kg berada pada bidang mendatar dengan koefisien gesekan statik dan kinetik berturut-turut 0,75 dan 0,50. Bila benda tersebut ditarik dengan gaya yang arahnya horizontal sebesar 50 Newton, maka 1. Benda diam. 2. Besarnya gaya gesekan yang bekerja pada benda 20 Newton. 3. Percepatan benda 5 m per s kuadrat. 4. Benda bergerak dengan percepatan tetap. Dari keempat pernyataan di atas, pernyataan yang benar adalah W sama dengan M kali G sama dengan 4 kali 10 sama dengan 40 Newton. Fs sama dengan 40 kali 0,75 sama dengan 30 Newton. F gesek sama dengan 40 kali 0,5 sama dengan 20 Newton. F sama dengan 50 Newton. Karena F lebih besar Fs, maka benda bergerak. Pernyataan 1 salah dan pernyataan 2 benar. Maka jawabannya 2 dan 4. Soal nomor 17, benda dengan massa 500 gram dikenai gaya sebesar 250 Newton. Jika kontak antara gaya dan benda selama 0,02 detik, benda tadi akan bergerak kelajuannya adalah diketahui M sama dengan 500 gram sama dengan 0,5 kg, F sama dengan 250 Newton,
T sama dengan 0,02 sekon, ditanya V sama dengan, jawabannya F kali T sama dengan M kali V. 250 kali 0,02 sama dengan 0,05 kali V. 5 sama dengan 0,5 kali V. V sama dengan 5 per 0,5. V sama dengan 10 M per S. Jadi kelajuan benda tersebut adalah 10 M per S. Soal nomor 18, berat benda menyatakan berat dari suatu benda adalah gaya yang disebabkan oleh gravitasi berkaitan dengan massa benda tersebut. Jadi jawaban yang benar adalah E, massanya. Soal nomor 19, sebuah bola tenis bermassa 125 gram diikat dengan tali, kemudian diputar dengan lintasan berjari-jari 1,5 meter. Jika kecepatan sudutnya 0,25 pi radian per sekon, gaya sentripetalnya sebesar, diketahui M sama dengan 125 gram sama dengan 0,125 kg. Ditanya FSP, jawabannya FSP sama dengan M kali W kuadrat kali R. FSP sama dengan 0,125 kali 0,25 pi kuadrat kali 1,5. FSP sama dengan 0,125 kali 0,0625 pi kuadrat kali 1,5. FSP sama dengan 0,117 pi kuadrat. FSP sama dengan 0,117 kali 3,14 kuadrat. FSP sama dengan 0,116 menjadi 0,12 Newton. Nomor 20, perhatikan gambar berikut. Logam berbentuk kubus dengan massa 1 kg ditempatkan di atas kubus logam lain yang lebih besar yang terletak di lantai. Massa kubus yang besar 3 kg dan sisi-sisinya 1 meter. Jika gaya sebesar 10 Newton dengan arah mendatar dikerjakan pada kubus yang besar, sedangkan gaya gesekan maksimum antara kedua permukaan kubus adalah 2 Newton, maka pada suatu saat kubus kecil akan terjatuh ke lantai. Jika lantai licin, waktu yang diperlukan kubus kecil jatuh di lantai sejak gaya diberikan adalah diagram gaya bebas pada benda 1. Sigma Fy sama dengan 0, N21 min W1 sama dengan 0, N21 sama dengan M1 kali G sama dengan 1 kali 10 sama dengan 10 Newton. Sigma Fx sama dengan M1 kali A1. F21 sama dengan M1 kali A1. 2 sama dengan 1 kali A1. A1 sama dengan 2 ms kuadrat, di mana A1 adalah percepatan benda 1 relatif terhadap tanah. Arahnya ke kiri. Diagram gaya bebas pada benda 2. Sigma Fy sama dengan 0, NL2 min N12 min W2 sama dengan 0. NL2 sama dengan N12 plus M2 kali G. NL2 sama dengan 10 plus 3 kali 10 sama dengan 40 Newton. Sigma Fx sama dengan M2 kali A2. F min F12 sama dengan M2 kali A2. 10 min 2 sama dengan 3A2. A2 sama dengan 8 per 3 ms kuadrat, di mana A2 adalah percepatan benda 2 relatif terhadap tanah. Arahnya ke arah kanan. Karena benda 1 bergerak di atas benda 2, percepatan benda 1 yang kita gunakan adalah percepatan benda 1 relatif terhadap benda 2, bukan percepatan benda 1 relatif terhadap tanah. Sehingga percepatan benda 1 terhadap benda 2 adalah A12 sama dengan 8 per 3 min 2 sama dengan 2 per 3 ms kuadrat. Lintasan yang ditempuh benda 1 dan akhirnya sampai ke lantai adalah waktu yang diperlukan benda 1 untuk sampai ke ujung sisi kiri benda 2 adalah S sama dengan setengah kali A12 kali T kuadrat. 1 sama dengan setengah kali 2 per 3 kali T kuadrat. T sama dengan akar 3S. Waktu yang diperlukan benda 1 untuk jatuh bebas dari atas benda 2 sampai ke lantai adalah S sama dengan setengah kali G kali T kuadrat. 1 sama dengan setengah kali 10 kali T kuadrat. T sama dengan 1 per akar 5S. Waktu total yang diperlukan benda 1 dari posisi awal untuk sampai di lantai adalah T total sama dengan akar 3 plus 1 per akar 5 sama dengan 2,2 S. Soal nomor 21, besarnya gaya sentripetal dan gaya sentrifugal pada sebuah benda yang melakukan gerak melingkar adalah ketika sebuah benda atau partikel melakukan gerak melingkar,
Pada benda atau partikel tersebut bekerja gaya sentripetal yang arah menuju pusat lingkaran. Banyak sekali orang yang tergoda untuk menambahkan sebuah gaya yang arahnya menjauhi pusat lingkaran, di mana peran gaya ini adalah mengimbangi gaya sentripetal. Besar gaya sentrifugal sama dengan besar gaya sentripetal. Jadi, jawaban yang benar adalah A. Gaya sentripetal sama dengan gaya sentrifugal. Soal nomor 22, timbulnya gaya sentrifugal adalah sesuai dengan hukum. Jika ada gaya sentrifugal yang bekerja pada benda yang melakukan gerak melingkar, maka hukum 1 Newton dilanggar. Menurut hukum 1 Newton, jika terdapat gaya total pada suatu benda, maka benda tersebut berada dalam keadaan diam atau bergerak dengan laju tetap sepanjang garis lurus. Jadi, jawaban yang benar adalah A. 1 Newton. Soal nomor 23, sebuah benda dengan massa 2 kg dalam keadaan diam, kemudian dikenai gaya sebesar 1 Newton selama 2 detik. Jarak tempuh benda dalam waktu tersebut adalah, diketahui M sama dengan 2 kg, V0 sama dengan 0 M per S, F sama dengan 1 Newton, T sama dengan 2S. Ditanya, jarak tempuh benda dalam waktu tersebut adalah, kita masukin rumus percepatan A sama dengan F per M, sama dengan 1 per 2 sama dengan 0,5 ms kuadrat. Jaraknya ST sama dengan V0 kali T plus 1 per 2 kali A kali T kuadrat, sama dengan 0 kali 2 plus setengah kali 0,5 kali 2 kuadrat, sama dengan 0 plus 0,25 kali 4 sama dengan 1 M. Jadi jawabannya yang D ya teman-teman. Soal nomor 24, sebuah truk bermassa 200 kg bergerak menuruni jalan lurus dengan kemiringan 30 derajat terhadap arah horizontal. Jika percepatan gravitasi 10 ms kuadrat, komponen berat truk yang sejajar dengan kemiringan jalan adalah sebesar berapa Newton? Diketahui M sama dengan 2000 Newton, alfa sama dengan 30, G sama dengan 10 M per S kuadrat. Ditanya, kemiringan jalan adalah W sama dengan M kali G kali sin alfa. W sama dengan 2000 kali 10 kali sin 30. W sama dengan 20.000 kali setengah. W sama dengan 10.000 Newton. Jadi jawabannya yang D ya teman-teman, 10.000 Newton. Soal nomor 25 atau soal yang terakhir. Sebuah benda diikat dengan tali dan diputar dengan ujung tali sebagai pusat lingkaran. Tiba-tiba tali putus dan benda terlempar keluar lingkaran. Gaya yang mewakili benda tadi adalah gaya sentrifugal, adalah lawan dari gaya sentripetal, merupakan efek semu yang ditimbulkan ketika sebuah benda melakukan gerak melingkar. Sentrifugal berarti menjauhi pusat putaran. Jadi jawaban yang benar adalah A, gaya sentripetal. Ternyata fisika sangat mudah ya, asalkan kita rutin berlatih. Setelah mempelajari materi dinamika partikel, saya harap saya dan teman-teman semua jadi lebih paham ya tentang materi ini. Sekian saja materi dan contoh-contoh soal yang dapat saya berikan kepada teman-teman. Jangan lupa belajar dan berlatih, serta banyak baca bukunya ya. Semangat!